Hai guys, selamat datang di Rolling Horror Killing bersama aku, Gabriela Tan. Buat yang baru join, selamat datang dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video selanjutnya, oke? Sebelum mulai video ini, aku mau disclaimer dulu kalau aku buat videonya di rumahku, yang mana rumahku ini di tepi jalan, di pinggir jalan. Jadi akan ada sedikit gangguan, entah dari kendaraan yang lewat. Nah, kayak gini, atau suara-suara tetangga atau anjing-anjing tetangga yang menggonggong gitu. Di malam Jumat ini aku akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh Bang Jody dari Jogja. Pengalaman ini dialami oleh Bang Jody ketika Bang Jody membantu dua temannya yang merupakan mahasiswa perfilman. Kita sebut saja Bang Hendra dan Bang Kelvin. Mereka berencana untuk membuat film horor. Pengalaman horor yang dialami gak cuma oleh Bang Jody, tapi juga oleh seluruh tim pada film itu terjadi di bulan April tahun 2013. Sebelum mulai syuting filmnya, mereka mengadakan meeting. Beberapa kali meeting sampai yang terakhir yaitu tanggal 11 April 2013. Meeting yang terakhir mereka sengaja di lokasi tempat mereka syuting. Sekalian mereka akan survei lokasi. Ketika meeting yang terakhir, seorang tetangga, yaitu bapak-bapak yang udah lumayan tua dan sakit-sakitan, protes, mengeluh karena terlalu berisik. Bapak-bapak itu merasa terganggu dengan aktivitas syuting mereka, aktivitas meeting mereka seperti itu. Karena mungkin kritikan yang disampaikan oleh bapak tua itu terlalu pedas, yang punya lokasi tiba-tiba nyeletuk. Udahlah, biarin aja, nanti juga mati sendiri. Ini nih, kita penting banget menjaga lisan kita. Karena 2 hari, tepat di hari pertama mereka syuting, mereka digemparkan oleh berita bahwa bapak tua itu meninggal. Nggak tahu sebabnya apa, dan semua kru kayak ya udah gitu, nggak terlalu memikirkan hal itu. Karena mereka udah sibuk sendiri sama syutingnya. Tanggal 13 April 2013, mereka mulai syuting di hari pertama. Di hari itu juga, Bang Jody mulai menyadari kalau rumah yang mereka gunakan untuk syuting ternyata angker. Dan tanggal 13 April 2013, kalau kita memperhatikan dengan baik-baik, 4 April adalah bulan keempat di tahun 2013. 13, 4, dan 13 merupakan angka sial, angka yang dipercaya keramat dan membawa sial. Tapi Bang Jody dan semua kru di sana gak peduli. Mereka tetap fokus untuk mengerjakan syuting mereka. Gak cuma di latar waktu yang mengandung angka 13, 4, 13 yang merupakan angka sial, tetapi waktu itu, waktu Bang Jody tugas sebagai bagian artistik, Bang Jody baru menyadari kalau properti yang mereka gunakan, yaitu mobil, itu punya plat nomor B4131SXY, yang kalau sekilas istilahnya seperti babi seksi. Tapi kalau kita perhatikan, huruf B ini itu seperti angka 13. Dan diikuti angka 4 serta angka 13 lagi di belakangnya. Cuma waktu itu tim lagi-lagi gak peduli sama kebetulan-kebetulan itu. Mereka cenderung fokus sama pengerjaan film mereka. Tim project film itu sebenarnya terdiri dari 20 orang. Tapi entah kenapa lagi-lagi berkaitan dengan angka 13, tim yang selalu standby di lokasi syuting hanya 13 orang. Sisanya keluar masuk, tapi gak pernah kurang atau lebih dari 13 orang. Gak cuma itu, syuting di hari pertama dan hari kedua juga memakan waktu 13 jam. Setiap film pasti punya golden scene-nya. Golden scene itu adalah ketika tim mengarahkan pemain untuk memainkan adegan yang luar biasa,
atau sebut aja ini puncak adegan kayak gitu ya. Di film horor yang dibuat oleh Bang Jody dan kawan-kawan ini juga ada golden scene-nya, di mana rencana mereka adalah di awal itu mereka nge-shoot tampak hantunya gitu kan, lalu mereka mengarahkan ke lain tempat, lalu habis itu ke tempat itu lagi, tapi shoot yang kedua itu hantunya hilang gitu kan. Itu rencana mereka, tapi pada kenyataannya ketika shoot yang kedua hantunya tuh masih ada. Kameramen dan kru ini berusaha ngasih kode kayak minggir-minggir atau ke belakang dikit atau kemana gitulah yang out frame gitu ya. Tapi ini pemeran hantunya ini nggak mau hilang gitu. Karena hal itu mereka sampai retake 4 kali. Tapi tetap aja si pemeran hantu ini nggak mau pergi gitu, nggak mau beralih. Jadi dia tetap tampak gitu di kamera. Kameramen sebenarnya merasa janggal dan aneh aja. Kok ini pemeran nggak nurut sama skenario? Tapi ya udahlah, bodo amat, dia udah terlanjur capek. Setelah retake 4 kali itu, mereka akhirnya jeda beberapa saat dan final check. Hal terepik dan membuat semua kru bingung serta ketakutan adalah ketika mereka final check, tiba-tiba si pemeran hantu keluar dari ruang make up dan tanya, "Loh mas, kok udah duluan syuting? Ambil scene berapa? Ini aku udah siap loh." Sontak seluruh kru bingung dan ketakutan. Mereka pun langsung noleh ke tempat syuting itu. Seperti yang kita tahu, ternyata si pemeran hantu itu masih di ruang make up, yang mana artinya dia belum ikut syuting waktu adegan itu gitu kan. Tapi ketika mereka lihat hasil rekaman mereka, yang mana waktu itu si pemeran utama ambil foto motret si model itu gitu kan ya, terus di belakangnya ada hantu gitu kan. Itu tampak jelas kalau di belakang si model itu ada mukanya sebenarnya blur tapi cukup creepy gitu kan. Apalagi tahu sendiri yang meranin jadi hantu masih di ruang make up. Itu tadi pengalaman dari Bang Jody dan teman-teman kru perfilman ketika mereka membuat film horor di rumah yang juga horor. Gimana menurut kalian? Serem nggak? Ternyata pemeran hantunya itu beneran hantu. Kayak seolah-olah bilang, "Ngapain kamu cari manusia buat meranin hantu? Kan ada aku yang hantu." Serem. Kalau kalian punya pengalaman horor serupa seperti yang dialami oleh Bang Jody dan kru perfilman, atau lebih horor lagi, kalian bisa kirim ke email yang udah aku tulis di description box di bawah. Terima kasih sudah menonton.